Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk bertobat, menghapuskan semua kesalahan, membersihkan semua dosa yang pernah kita lakukan, serta salawat dan salam marilah kita tujukan kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang telah mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa musuh yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia tidak pernah bosan, tidak pernah letih, capek. Bagaimana cara dan usaha, upaya yang mereka lakukan untuk menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan manusia dari ketaatan, melakukan amal soleh dengan berbagai macam cara, membuat malas, menumbuhkan kemalasan dalam diri manusia untuk ibadah, untuk mendapatkan sarana-sarana yang memudahkan dia ibadah. Di antaranya adalah menuntut ilmu, menghadiri majelis-majelis, mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Ya Allah ya Rahman, jauhkanlah diriku dari sifat malas. Karena malas ini apabila menggerogoti tubuh seseorang, maka orang ini akan meninggalkan segala macam kebaikan. Maka kita banyak-banyak berdoa kepada Allah sebagaimana yang telah didoakan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa musuh kita setan, iblis, mengambil tempat di tubuh manusia sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi dalam hadis riwayat Muslim. Nabi mengatakan, inna syaitana yajri min ibni adama majrad dam. Sesungguhnya setan ini mengalir, akan menggoda di dalam diri manusia mengikuti aliran darah. Jadi setan ini masuk ke dalam darah, bercampur dengan darah, ngalir ke seluruh tubuh manusia. Dia cari tempat-tempat yang bisa melemahkan manusia untuk taat kepada Allah. Kalau ada bibit-bibit penyakit medis di tubuhnya, maka setan ini memperparah penyakit tersebut. Apa penyakit medisnya? Misalnya penyakit gula, penyakit lever, penyakit tumor, dan berbagai macam penyakit lainnya. Penyakit di otak, bisa jadi gila. Maka setan memperparah penyakit tersebut dengan menambah reaksi parahnya penyakit tersebut di tubuh manusia karena dia jalan di pembuluh darah. Pada riwayat lain disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi mengatakan, inna syaitana yablughu min ibni adama mablagha dam. Sesungguhnya setan merasuk, berjalan ke dalam tubuh keturunan anak Adam seperti aliran darah. Seorang ulama Al-Hafiz Ibnu Ahzar berkata, ada yang berpendapat bahwa pengertian hadis ini sebagaimana yang dimaknai secara lahiriah. Dia jalan di pembuluh darah, jalan mengikuti aliran darah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala membuat setan mampu untuk melakukan hal tersebut. Ada pula yang berpendapat bahwa hal ini hanya kiasan, dikarenakan seringnya godaan dan rayuan yang dilancarkan setan, seakan-akan setan tidak pernah berpisah dengannya, seperti hanya halnya darah. Artinya antara setan dan darah yang ada pada manusia terdapat kesurupan yang kuat. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata,
Setan bertengger pada hati setiap manusia apabila dia lupa, lalai. Setan menggodanya, dan apabila dia zikir kepada Allah, setan akan bersembunyi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan setan ini untuk masuk ke dalam darah manusia, mengganggu saraf demi saraf di tubuh manusia untuk menjauhkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setan mampu untuk masuk ke tubuh manusia karena dia memilih tempat sentralnya darah itu adalah hati. Maka biasa setan ini yang pertama dirusaknya hati manusia. Sebab hati adalah sang panglima, sementara anggota tubuh lainnya hanyalah bala tenteranya. Apabila setan telah menguasai hati, maka seluruh anggota tubuh akan tunduk dan patuh. Maka hati yang dirusak oleh setan, sebagaimana Nabi kita telah bersabda dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Fathul Bari dan Imam Muslim dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim. Nabi mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah fa idza salahat salahul jasadu kulluh wa idza saluhat saluhal jasadu kulluh ala hiyal qalb. Ingatlah sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Apabila dia baik, niscaya baiklah seluruh tubuhnya. Dan apabila dia rusak, niscaya seluruh tubuh akan rusak. Ingatlah segumpal darah itu adalah hati. Jadi setan berusaha untuk merusak hati. Akan tetapi di sana ada hati-hati yang diliputi pagar keimanan, benteng ketakwaan, senantiasa dikawal dengan zikir. Setan tidak akan mampu memasukinya kecuali secara sembunyi-sembunyi. Apabila setan memasukinya, para pengawal, yaitu zikir, akan mengusirnya keluar benteng dalam keadaan terhina dan terkapar. Maka kita dianjurkan untuk mengikuti sunnah zikir-zikir harian yang telah diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membersihkan darah kita, agar setan tidak masuk ke dalam hati kita, agar setan tidak masuk ke saraf kita. Karena saraf yang dimasuki oleh setan, dia akan lemah fungsinya, akan melemah fungsinya, bahkan akan menumbuhkan penyakit-penyakit di badan, penyakit-penyakit di tubuh yang tidak bisa diperiksa dengan medis. Maka mari sama-sama kita perbanyak berzikir, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk istiqomah, ihtimam, sabar di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.